Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Praktisi Forex ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar trading bareng lagi, bareng sama teman-teman semuanya. Di sini banyak sekali yang menanyakan ke saya perihal scalping ya teman-teman. Ada yang nanyain tips tentang scalping, teknik scalping ya, bagaimana cara scalping yang benar dan lain sebagainya teman-teman. Oke, kali ini kita teori ya BTW ya, kita nggak praktek, kita teori saja. Dan kalau teman-teman simak di video saya itu, saya nggak scalping ya tradingnya ya, tapi daily trading. Biasanya jangka waktunya itu teman-teman ya, itu ada beberapa hari, minimal itu 1 hari, bisa 3 hari, bisa seminggu, paling lama biasanya seminggu. Jadi saya nggak scalping. Saya akan bilang ke teman-teman semuanya bahwa saya tidak ahli dalam scalping. Jadi kalau saya nggak ahli, saya nggak akan pura-pura ahli. Saya daily trader dan saya di sini justru akan menceritakan alasan kenapa saya berhenti scalping. Jadi saya di sini tidak akan mengajarkan sesuatu yang saya tidak ahli ya, dalam tanda kutip, itu yang paling penting. Saya akan menceritakan alasan saya berhenti scalping teman-teman. Salah satunya adalah tertipu signal TF kecil secara terus-menerus. Jadi time frame kecil itu signalnya banyak sekali yang palsu. Itu alasan saya yang pertama. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman ya, seperti biasa kita akan simak dulu promo yang satu ini. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa ikutan giveaway dari broker XM ya teman-teman ya. Caranya gampang sekali, teman-teman tinggal kunjungi XM Indonesia ID di Instagram, klik postingan menu giveaway di sini, dan caranya di sini teman-teman ya. Like postingan ini dan 3 postingan lainnya, follow akun Instagram XM Indonesia ID, buka Bing, ketik apa yang membuat XM broker forex terbaik di Indonesia, screenshot hasilnya tanpa edit dan kirim ke kami ya, ke XM via DM. Lalu komen down giveaway XM, tag 3 temanmu. Nah, nanti akan ada 10 pemenang ya yang dipilih secara acak, diumumkan pada 30 Desember. Ini gratis ya teman-teman ya, periodenya ini ya dari 10 sampai 26 Desember. Ikutan aja teman-teman, iseng-iseng berhadiah, siapa tahu teman-teman nanti dapat merchandise eksklusif ya. Ini kejutan, nanti hadiahnya apa, teman-teman tinggal ikutin aja. Link untuk Instagram broker XM nanti tak taruh di deskripsi video kali ini ya. Oke teman-teman semuanya, jadi tertipu signal time frame kecil. Jadi saya itu dulu pernah pelajarin scalping ya, jujur aja. Karena kan pikiran saya, oh ya entry-nya bentar-bentar aja gitu, dapat duit dikit-dikit kayak gitu kan. Tapi sering tutup market kayak gitu, sering buka tutup kayak gitu. Tapi yang terjadi pada saat itu teman-teman, saya nggak tahu teman-teman ada yang ngalamin atau enggak. Saya pakai banyak indikator dan saya pakai candlestick juga ya. Banyak indikator sudah saya coba. Dan di time frame kecil itu kayak ini teman-teman ya, mudah sekali untuk putar balik. Jadi kalau buy itu dia mudah banget untuk turun, kalau sell dia mudah banget untuk naik. Gampang sekali dia berbalik arah sehingga saya bingung ya, kebingungan dulu, sering tertipu dengan signal time frame kecil. Saya nggak tahu ya, di luaran sana mungkin ada orang-orang yang memang ahli di bidang ini ya. Saya nggak menutup kemungkinan untuk itu. Jadi mungkin sayanya yang nggak bisa, tapi pengalaman saya seperti itu, sehingga akhirnya saya ganti time frame gede, tradingnya daily. Ini adalah alasan yang pertama. Saya sering banget yang kayak gini teman-teman, kayak apa ya namanya, kucing-kucingan sama market itu loh. Saya buy dia turun, saya sell dia naik kayak itu. Akhirnya nggak tenang teman-teman. Akhirnya nggak tenang. Itu adalah alasan pertama. Yang akhirnya yang dulunya itu saya trading bahkan di M1 ya, M5, M15 ya, bahkan di rata-rata tuh di sini scalpingan saya dulu. Nggak jadi teman-teman. Berantakan. Nggak tahu kenapa, saya cari gimana pun tuh nggak jadi. Banyak yang ilmu-ilmu yang saya pakai itu ya, ilmu-ilmu bahkan yang di Google dan lain sebagainya, itu banyak yang palsu, muncul signal kayak gitu. Cuman putar balik lagi kayak gitu. Oke, di sini dulu saya. Nah, saya karena tertipu signal time frame kecil terus, akhirnya saya nyobain time frame gede. Waktu itu saya nyobanya di H1 kebanyakan. Loh, ternyata kok lebih valid gitu, kayak pola candlestick, zona penting kok lebih valid di H1 kayak gitu. Akhirnya saya coba juga di time frame H4 dan D1. Ini kan otomatis jarak tradingnya lebih lama nunggunya ya teman-teman daripada yang ini, daripada yang M1. Nah, akhirnya berubahlah di sini saya jadi daily trader. Ya akhirnya di time frame H1, H4 dan D1, di H1 ini masih sering muncul ya, terlalu sering muncul signal palsu lagi, terutama dari candlesticknya. Akhirnya saya eliminasi ya, finishnya saya menggunakan time frame H4 plus D1. Jadi sejarahnya teknik saya tuh kayak gitu, ada upgrade ya teman-teman. Dari awal belajar sampai sekarang. Itu alasan saya berhenti scalping, tertipu signal
time frame kecil. Itu yang dulu banget ya. Udah sekitar tahun 2017-an. Oke. Sekarang teman-teman, alasan yang kedua adalah tumbuh terlalu cepat dan over trading. Ini alasan saya kalau scalping tuh kadang-kadang tuh modal kecil kok cepet banget dapat banyak kayak gitu. Tapi setelah saya sadar tumbuh terlalu cepat itu tidak bagus. Habisnya juga cepat, dan itu memang yang saya rasain dulu. Ya, naiknya cepat, dapat profit, hasilnya habis itu loss ya, lossnya gede juga. Dan alasan saya berhenti scalping yang kedua itu karena mancing saya buat over trading. Yang akhirnya apa? Saya lupa waktu. Ya akhirnya saya entry terus. Tahu-tahu udah malam, tahu-tahu begadang, tahu-tahu malam, tahu-tahu subuh aja teman-teman. Itu yang saya alami. Jadi kayak saya tuh, waduh, ini kayaknya bisa menghancurkan kehidupan saya gitu kalau terus-menerus seperti itu gitu. Kan trading habis isya ya teman-teman. Itu nggak terasa teman-teman. Tahu-tahu udah jam 12 nih, ngopi dulu Tahu-tahu udah subuh nih kayak gitu. Nunggu votingan, buka tutup kayak gitu. Aduh, nggak bisa saya teman-teman untuk mengendalikan diri gara-gara scalping itu. Itulah alasan saya berhenti yang selanjutnya ya. Kemudian teman-teman, alasan yang ketiga itu jelas menguras segalanya sih menurut saya ya. Waktu, tenaga, pikiran. Beneran kekuras sih teman-teman. Ya mungkin salah saya dulu juga nggak membatasi dari jam scalpingnya sih. Dari segi teori sekarang udah banyak tahu ya. Mungkin kalaupun sekarang saya scalping paling saya ambil 2 jam kayak gitu sih. Cuman memang dulu itu alasan saya berhenti karena memang ini waktu saya di market terlalu lama ya, terlalu sering ngelihat market, tenaga saya kekuras, pikiran saya kekuras, hari-hari saya jadi nggak tenang kayak gitu teman-teman. Dan akhirnya saya pengen trading, ini teman-teman pengen jalanin bisnis lain. Alasan saya berhenti scalping itu. Jadi kalau scalpingan tuh kayak sering banget lihat market kan, jadi kayak terikat kayak gitu kan. Kemudian kepancing untuk full time trader waktu itu. Jadi saya mutusin untuk trading yang kira-kira saya bisa tinggal gitu. Kalau scalping kan modelnya dipantengin, dapat, tutup kayak gitu kan. Saya pengen trading yang bisa saya tinggal. Misalkan entry pagi, saya tinggal seharian kerja aman gitu. Apa ya solusinya? Pakai time frame gede dan nggak scalpingan kayak gitu. Kemudian yang kelima, alasan saya adalah menjaga psikologi trading. Ya, scalping itu lebih mancing emosi, lebih mancing diri kita untuk kehilangan kendali. Yang akhirnya saya memutuskan untuk berhenti scalping ya, untuk menjaga psikologi trading juga. Itu 5 alasan saya berhenti scalping. Ya, jadi kalau teman-teman minta tips ke saya tentang scalping, mohon maaf. Sebenarnya secara teori ya teman saya ada yang scalping, makanya saya bisa cerita sedikit secara teori. Beliau itu scalping jam 8 malam sampai jam 10, sekitar jam itu terus ya, Senin sampai Jumat. Dan hasilnya juga bagus karena memang mendalami di situ. Ya, harusnya memang dulu ya kalau saya mau scalping harusnya minimal punya batasan kayak gitu ya, teman-teman. Jangan belanjur ya, belanjur itu apa ya? Terus-terusan kayak gitu jangan. Ya, seperti itu. Cuman kalau untuk teknik ya mohon maaf saya nggak bisa share ya. Karena teknik saya ini kalau dipakai di time frame kecil nggak valid teman-teman. Teknik yang kombinasi 4 ini loh, zona penting, pola candlestick, time frame H4D1 kan itu yang saya pakai. Nah, zona penting dan pola candlestick itu kalau saya dipakai time frame kecil nggak valid. Karena zona penting terlalu banyak. Ini support di sini, support di sini, support di sini, support di sini, support di sini. Mana support yang valid? Gitu loh teman-teman. Itu yang susah gitu teman-teman. Makanya nggak bisa teknik saya dipakai di time frame kecil. Oke ya teman-teman, itu jawaban dari saya karena banyak sekali yang nanya tentang scalping. Kalau masih ada yang tanyakan lagi di kolom komentar tentang pembahasan kali ini.